Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Cindy Aryani. Kali ini, saya akan menjelaskan presentasi terkait tugas, pertama untuk, mata kuliah saya, Rekayasa Perangkat Lunak. Kita langsung saja. Baik, ini adalah tugas, pertama saya, untuk rekayasa perangkat lunak, di mana, nama saya Cindy Aryani dari, kelas D1 semester 4, nomor saya 130/2019-0107, prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Lanjut, yaitu saya bawa turun. Oke. Yang pertama kita akan membahas prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, yang dimana itu ada 4, secara umum ada 4. Yang mana pertama atau memahami masalah, yaitu komunikasi dan analisis. Yang kedua merencanakan solusi, itu berupa model atau mendesain software. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana, yang dimana kita membuat kode. Yang keempat memeriksa hasil. Di sini kita baik itu melakukan testing atau uji jamin mutu. Lanjut. Next lagi. Yang pertama itu tadi memahami masalah atau komunikasi dan analisis. Di mana isinya itu kita dapat isi dengan 4 pertanyaan yang secara umum mengartikan apakah isi dari memahami masalah itu sendiri. Yang pertama adalah siapa yang memiliki solusi untuk masalah ini, artinya siapa yang merupakan pihak terkait. 2, apa yang tidak diketahui, apa data fungsi, fitur, dan perilaku yang diperlukan untuk memecahkan masalah. 3, apakah masalah dapat dilakukan dengan penggolongan? Apakah mungkin untuk mewakili masalah yang lebih kecil, yang mungkin lebih mudah untuk dimengerti? Dapatkah masalah dipresentasikan dengan grafik? Dapatkah model analisis dibuat? Itu yang akan jawaban itu merupakan isi dari memahami masalah itu sendiri. Lanjut, saya turun ke bawah dulu ya wajah saya. Nah, selanjutnya adalah merencanakan solusi, yang mana dalam mendesain software. Yang pertama itu, apakah Anda pernah melihat masalah yang sama sebelumnya? Apakah ada pola yang mampu mencari solusi? Apakah ada perangkat lunak yang mengimplementasikan data, fungsi, fitur, dan perilaku yang diperlukan? 2, apakah masalah yang sama tadi sudah terpecahkan? Jika demikian, adakah bagian-bagian dari solusi itu yang itu dapat digunakan kembali? 3, dapatkah masalah pokok didefinisikan? Jika demikian, adakah solusi yang dapat untuk masalah pokok yang mudah untuk masalah pokok tersebut? Lanjut, yaitu melaksanakan rencana atau membuat kode. Isinya itu pertama, dapatkah kamu membuat sebuah solusi dengan cara yang mengarahkan ke pelaksanaan yang efektif? Yang kedua, apakah solusi sesuai dengan rencana tersebut? Apakah kode sumber dapat ditelusuri ke model desain? Apakah setiap bagian dari solusi memiliki kemungkinan untuk benar? Apakah desain dan kode telah ditinjau atau lebih baik sudahkan bukti-bukti kebenaran telah diterapkan pada algoritma? Itu yang akan terjawab nanti saat kita membuat suatu perangkat lunak. Yang kelima, yaitu memeriksa hasil tes yang terjauh dan jamin mutu. Yang pertama, apakah mungkin untuk menguji setiap bagian dari solusi? Sudahkah strategi pengujian itu diimplementasikan?
Apakah solusi menghasilkan hasil yang sesuai dengan data, fungsi, fitur, dan perilaku yang diperlukan? Apakah perangkat lunak telah divalidasi terhadap semua persyaratan yang terkait? Itu akan terjawab saat kita melakukan perancangan perangkat lunak. Jadi, adapun prinsip dasar menurut David Carr, yang mana itu ada 7. Yang pertama itu the reason it all exists. Yang kedua adalah keep it simple and stupid. 3, maintain in the vision. 4, what the products other will consume. Yang kelima, become to the future. 6, plan ahead for use. Yang ketujuh, think, harus berpikir. Ini prinsip dasar yang sangat saya sukai dari David Hooker. Lanjut kita ke tujuan siklus perangkat lunak. Saya kasih kayak kembali, mohon maaf ya. Yang dimana SDLC itu siklus perangkat lunak, cycle, digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. SDLC atau Systems Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem, atau sistem life cycle atau siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap, yaitu rencana atau planning, analyze, design, implementation, uji coba, testing, dan pengelolaan atau maintenance. Lanjut, adalah 3 perencanaan perangkat lunak. Itu ada pertama, ruang lingkup perangkat lunak, sumber daya, yang ketiga adalah estimasi proyek perangkat lunak. Yang pertama, ruang lingkup perangkat lunak. Mencakupi mulai dari fungsi interface, kinerja, reliabilitas, dan batasan. Di mana fungsi statement ruang lingkup dievaluasi untuk memberikan awalan yang lebih detail pada saat estimasi. Interface menentukan hardware yang dieksekusi perangkat lunak dan device yang dikontrol secara tidak langsung oleh perangkat lunak. Software yang sudah ada harus dihubungkan dengan perangkat lunak yang baru. Manusia yang menggunakan perangkat lunak melalui keyboard atau perangkat input-output lainnya, dan prosedur. Yang ketiga, kinerja, yaitu pemrosesan dan kebutuhan waktu respon. Yang keempat, reliabilitas, keandalan dan kualitas perangkat lunak. Yang kelima, batasan, mengidentifikasi batasan yang ditempatkan pada perangkat lunak oleh perangkat keras eksternal, memori, atau sistem lainnya. Lalu, sumber daya itu terdiri dari 3, yang dimana yang pertama adalah manusia, seperti project manager, stakeholder, senior manager, tim teknis, sponsor, dan end user. Yang kedua, perangkat lunak, yaitu seperti komponen of the self, full experience, partial experience, dan komponen baru. Dan yang ketiga adalah lingkungan, yang dimana software engineering dan environment. Lanjut, yang ketiga adalah estimasi proyek perangkat lunak. Estimasi membawa risiko yang inherent dari diri sendiri yang membawa ketidakpastian. Yang mempengaruhi estimasi, yang pertama adalah project complexity atau kompleksitas project, pengaruh terhadap ketidakpastian dari kebiasaan. Yang kedua adalah project size atau ukuran proyek, akurasi estimasi, ketergantungan antar elemen. Yang ketiga adalah structural uncertainty, ketidakpastian struktural, di mana perihal yang sering menimbulkan masalah. Berikut adalah contoh ruang lingkup project management, yang dimana terdiri dari yang pertama, komunikasi pelanggan, yang kedua adalah staff, yang ketiga pengawasan project, dan yang keempat ukuran dari kemampuan memori, serta yang kelima jumlah pemakainya.
Baik, dari pemaparan materi tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa perancangan rekayasa perangkat lunak memiliki prinsip yang terstruktur, yang dimana prinsip tersebut membentuk kualitas dan kuantitas sesuatu perangkat lunak yang akan dirancang. Sebagaimanapun dengan siklus hidup perangkat lunak yang digunakan untuk membangun suatu sistem informasi agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, serta perencanaan perangkat lunak yang cukup mendasar untuk memberikan ide atau pemaparan terkait isu untuk membuat rancangan perangkat lunak sendiri. Baik, sekian itulah tadi pemaparan presentasi saya. Jika ada salah kata ataupun maksud, mohon dimaafkan. Terima kasih telah memberikan waktu untuk menonton video saya. Lalu terima kasih buat Ibu Putri selaku dosen yang telah memberikan kami materi ini dan memberikan kami pengetahuan mengenai rekayasa perangkat lunak. Semoga semoga materinya menjadi amal jariah yang menjadi amal untuk pengetahuan kami berikutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.